Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News Jawara Jakarta. Pak Sony sebagai mantan PLT Gubernur DKI Jakarta dan juga orang yang sudah lama berkecimpung di Kementerian Dalam Negeri, apa yang telah dijanjikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melalui visi dan misinya tentunya harus dituangkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah di DKI Jakarta. Seberapa sulitkah untuk mentransferkan visi misi itu untuk menjadi sebuah rencana kerja sehingga hasilnya benar-benar nyata dirasakan masyarakat, Pak Sony? Jadi memang ada tahapan ya bahwa janji politik seorang calon kepala daerah pada saat kampanye memang boleh manis ya apapun juga, tapi secara moral politik dia harus bisa menuangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Nah, dituangkannya itu dalam sebuah dokumen yang disebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dibuat 3 bulan setelah dilantik. Jadi kalau kira-kira nanti Pak Ahok ini sampai Oktober dilantik, berarti Pak Anies ini punya jadwal Oktober kan, akhir November, Desember, Januari. Sehingga akhir Januari itu kita punya RPJMD DKI yang baru. Dan itu dalam bentuk tertulis sehingga masyarakat pun juga bisa menilai mana janji yang bisa dituangkan secara nyata, mana yang tidak, seperti itu, Pak. Ini dalam bentuk nanti peraturan daerah. Jadi itu akan menjadi pegangan semuanya. Inilah yang akan membawa nasib Pak Anies 5 tahun ke depan. Karena menjadi pegangan acuan rakyat di Jakarta, khususnya, untuk apakah ini satu merefleksikan visi misi yang disampaikan, misalnya OKOC ya, ada nggak di situ? Ya itu harus terefleksi betul, terukur. Terus rumah murah tanpa DP, ada nggak di situ? Itu akan menjadi catatan 5 tahun ke depan. Sehingga seperti yang disampaikan Mas Henry tadi, 5 tahun janji politik tidak pernah dipenuhi, ya pasti akan ganti kepala daerah yang baru. Misalnya Mas Henry jadi kepala daerah yang baru. Karena ini ukurannya sama. Ya. Jadi saya kira itu RPJMD menjadi dokumen yang sangat penting, dari titik tolak dari seorang calon kepala daerah yang kepilih hari ini. Tadi mulai Januari harus sudah selesai pekerjaan itu dan bisa dimulai hari ini. Oleh karena itulah pemerintah daerah, Pak Ahok sudah memberikan sebuah informasi dan kesediaan kalau Pak Anies Sandi mau memberikan akses, pengen akses data di Pemda DKI, sangat open. Ya. Di website boleh, banyak boleh, silahkan. Itu sebuah tawaran yang sangat simpatik dari seorang Ahok sebenarnya kepada Pak Anies dan Sandi untuk insun RPJMD. Bagi masyarakat, bagaimana cara kita nanti bisa mengkritisi RJPMD itu RPJMD ya? Untuk benar-benar sesuai tidak apa yang dijanjikan pada saat kampanye, dan itulah yang akan menjadi perda yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Gampang. Yang pertama, RPJMD itu disusun harus memperhatikan yang namanya jaring asmara. Itu menjaring aspirasi masyarakat kembali. Itu pasti keliling dia. Lalu itu yang pertama kali. Yang kedua dituangkan, yang 5 tahun dijabarkan setiap tahun dalam RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka masyarakat akan mengkontrol tiap tahun. Selama 5 tahun melalui RKPD, melalui proses musrenbang. Jadi kalau tidak konsisten, yang tahunan itu harus penjabaran dari 5 tahun. Di situ rakyat bisa kontrol. Jadi mulai tahun pertama Pak Anies memerintah, itu sudah dikontrol oleh rakyat melalui musrenbang. Oke, Pak Sony, kalau dari program-program Anies Sandi, salah satunya DP 0%, kemudian OKOC, apakah itu memungkinkan untuk diterapkan di Jakarta? Saya kira nanti ya yang berhak menjelaskan adalah yang punya program itu. Bagaimana ini bisa dijabarkan, siapa tahu nanti dibalik itu semuanya, strategi itu tidak hanya sekedar untuk menawarkan gula-gula, tapi memang sudah punya konsep penjabarannya. Nanti akan dituangkan secara detail sampai implikasi biaya. Nah, bisa nggak bisa tergantung operasionalisasi daripada statement program seperti ini. Sama dengan ketika Pak Ahok memberikan visi Jakarta Baru. Dia menjabarkan membangun Jakarta dengan sebuah pembangunan perkotaan selevel dunia. Efeknya adalah semua infrastruktur dibangun, MRT, sampai kepada penanggulangan banjir, relokasi, rumah susun, taman, RTH dan seterusnya. Itu penjabaran. Dan Pak Ahok bisa menjabarkan sampai detail, sampai rupiah, sampai clear, sampai e-budgeting. Sekarang tantangan buat Anies Sandi adalah menjabarkan ini dalam konteks RPJMD dan RKPD dengan mekanisme e-budgeting. Harus detail betul. Baru bisa menjawab apakah visi dan misi Pak Anies selama kampanye
itu bisa dioperasionalkan atau tidak, rakyat yang akan menilai. Saya kira itu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak, bagaimana cara masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas untuk bisa mengkontrol apakah janji-janji kampanye bisa dilaksanakan menjadi sebuah peraturan daerah yang manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dan tentu saja harus terbuka, dapat diakses langsung oleh masyarakat, agar masyarakat juga lebih paham bagaimana rincian dari program-program pemimpinnya. Kami akan kembali, Jawara Jakarta akan kembali saja dan tetap bersama kami.